Hampir sepertiga manusia di bumi ini hilang. Baik, saya bersama dengan seorang anak indigo yang sangat terkenal, yang sangat viral banget di YouTube, di Instagram, di TikTok juga. Iya. Mas Tigor Ortoda. Halo Bang Tigor. Oke, saya manggil Mas aja deh, Mas Tigor. Iya. Mas Tigor, kita kemarin sudah meramal tentang bencana apa yang terjadi dalam waktu dekat ya. Iya. Di mana Mas Tigor meramal akan ada gunung meletus. Nah, kali ini saya baca komentar di YouTube kita di KSTV Official, banyak yang bertanya, kenapa nggak meramal kapan corona ini berakhir? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Semoga Tuhan memberikan jalan untuk saya merumuskan hari ini. Baik, Mas Tigor, bagaimana rumusnya? Rumusnya seperti ini. Sebelumnya corona memang ada sejarah terbesar di dalam dunia pada saat itu. Iya. Sejarah terbesar dunia itu terjadi di tahun 1918 sampai 1920. Mungkin seluruh teman-teman seluruh pemirsa mengetahui wabah itu namanya wabah apa. Nah, benar wabahnya ini adalah wabah flu Spanyol. Flu Spanyol di negara Spanyol ya? Awalnya di negara Spanyol. Nah, mulai menyebar berhubung pada saat itu alat transportasinya itu itu masih ada ini kapal, jadi penyebarannya melalui kapal laut. Banyak sekali yang kena. Jadi penyebarannya tidak seheboh sekarang karena pesawat terbang ya? Tidak seheboh sekarang. Baik. Iya, Hindia Belanda juga kena. Baik. Indonesia pun sendiri juga kena. Tapi tidak terlalu banyak ya, karena memang penerbangan internasional zaman dulu belum ada. Banyak kematian di mana-mana. Terus apalagi si penggali kubur ini juga langsung tertular mati juga. Bahkan mayat saat itu hanya digeletakkan saja di mana-mana karena tidak ada yang berani menguburkan. Wow, di Spanyol kemarin dulu ya? Di sini juga flu Spanyol ini namanya itu. Oh, namanya Pak? Iya, di Indonesia sempat menjadi persinggahan. Berarti di Indonesia tahun 1918 juga, Mas? Ini sedunia. Di seluruh dunia 1918 sampai 1920 ini terjadinya di seluruh dunia wabah. Berarti ketika Indonesia masih dalam masa penjajahan ya? Penjajahan Belanda berarti? Hampir sepertiga manusia di bumi ini hilang. Sepertiga manusia di bumi hilang. Seluruh dunia kejadian. Nah, kira-kira flu Spanyol ini sama corona ini lebih parah mana, Mas? Sama parahnya. Karena apa? Tanda-tandanya pun juga sama, ciri-cirinya pun juga sama, tetapi di zaman dahulu itu masih belum paham. Mungkin dari peralatan juga belum ada, terus pengobatan secara modern belum ada. Banyak sekali orang-orang yang terjangkit virus ini. Nah, pengobatan tradisional pada saat itu masih banyak. Apalagi orang-orang zaman dulu itu masih mempercayai yang namanya ritual. Bahkan beberapa orang melakukan ritual agar pagebluk pada saat itu hilang. Beberapa pusaka dikirap, beberapa orang-orang melakukan ritual pembersihan desa dan sebagainya. Tujuannya apa? Untuk membersihkan wabah, tapi wabah itu tetap ada. Baik. Kematian di mana-mana. Informasi pengetahuan masyarakat dulu tidak seperti sekarang ya. Iya, kebanyakan beda lah ya, yang sekian tahun 1918 ya, 1918 sampai 1920 ya, 1920 kita masih dalam penjajahan Belanda. Belanda itu, bahkan dokter-dokternya pun dari Belanda pada saat itu. Iya. Baik. Ada beberapa, kalau ini kita menoleh sejarah, kita melawan lupa, ada beberapa dokter dari Spanyol pun yang di sini mengambil kesempatan pada saat itu. Baik. Karena tidak ada yang namanya cek-cek, ini tidak ada. Bahkan dokter sendiri pun tidak ngerti itu sakit apa. Orang mengatakan, oh ini sakitnya cikumunya. Dicek orang, ibarat rumput itu tumbang. Karena apa? Cepat sekali. Hari ini ngobrol berlima gitu ya, ngobrol rame-rame, bercanda gitu ya. Satunya positif, nanti sore dia sudah meninggal. Berarti lebih
parah daripada lebih parah. Banyak orang di dalam rumah ya memang seperti ini, saat kita seperti sama, jalan-jalan sepi seluruhnya. Cuma pada saat dulu kan belum ada yang namanya ini apa, handphone, media sosial, adanya cuma sensus. Jadi berapa kematian pun juga kebanyakan mereka tidak akurat berapa jumlahnya. Berarti pada tahun 1918 banyak kematian terjadi tanpa ada penguburan. Ada yang dikubur dan ada yang tidak. Baik. Karena apa? Mereka pun takut menguburkan. Hampir sepertiga penduduk Indonesia. Iya, dan menguburkannya pun juga tradisional. Belum ada yang namanya APD dan sebagainya. Baik. Jadi sebenarnya kalau kita mau flashback, kita pernah mengalami seperti ini pada tahun 1915 sampai 1920. 1918 sampai tahun 1920. Nah, berarti cuma 2 tahun. Cuma 2 tahun. Flu Spanyol ini berakhir. Tapi corona ini kenapa lama banget berakhirnya, Mas? Nah, dari 2020 ya, terdeteksi sekarang mau merajalela. Kira-kira, Mas, corona di Indonesia ini berakhirnya kapan, Mas? Nah ini Mas, sekarang kita kembalikan lagi ke zaman. Pada saat dulu itu zaman orang kemana-mana itu juga belum ada, penerbangan di mana-mana pun juga belum ada. Baik. Kereta api pun diadakan tahun berapa gitu. Baik. Pada saat itu hanya transportasi itu cuma kapal. Sekarang ini kenapa kok cepet? Beda dengan zaman sekarang. Baik. Kita lihat realnya. Di zaman dulu seperti itu tata caranya. Di zaman sekarang kita enggak. Banyak sekali orang-orang luar negeri di saat pandemi ini keluar masuk gitu. Itu salah satu penyebab kenapa corona di Indonesia nggak berakhir-akhir dan tambah parah. Karena apa? Corona ini lebih bahaya daripada jin, sama-sama tidak terlihatnya. Baik. Kita enggak tahu orang itu positif jalan ya. Kita enggak tahu orang itu positif. Ya kalau orang tersebut membawa virus. Satu contoh, misalnya mereka di tes PCR dia negatif, sudah dikarantina 14 hari. Sekarang kita tahu nggak mereka membawa virus dari tangan dia, dari apa yang dia bawa, kita nggak ngerti gitu.